Aku diperlakukan seperti pembantu oleh ibu mertua dan adik iparku sendiri. Mereka pikir aku akan jadi pelayan gratis untuk mereka selamanya. Sekarang kejutan tak terduga dariku akan segera datang. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit di luar masih berwarna nila pekat, diselingi semburat jingga tipis di ufuk timur yang menandakan fajar akan segera tiba. Namun bagi Safira, hari telah dimulai sejak 1 jam yang lalu. Aroma karbol yang tajam menguar dari lantai marmer dingin yang baru saja selesai ia pel. Keringat membasahi pelipisnya, menyatu dengan kelelahan yang seakan sudah menjadi bagian permanen dari dirinya. Di rumah seluas 400 meter persegi ini, tidurnya selalu singkat dan paginya selalu datang lebih awal. Rumah mewah ini seharusnya menjadi istananya, tempat ia membangun keluarga bersama Bagus, suaminya. Kenyataannya, ini adalah wilayah kekuasaan mutlak ibu mertuanya, Ibu Tatik, dan Safira hanyalah salah satu pelayan tak bergajinya. Setelah selesai dengan lantai, ia bergegas ke dapur. Tangannya yang cekatan mulai menyiapkan sarapan. 3 menu berbeda, karena 3 penghuni rumah selain dirinya memiliki selera yang tak pernah bisa disatukan. Untuk Ibu Tatik, harus ada bubur sumsum hangat tanpa gula merah yang terlalu manis, karena beliau takut gula darahnya naik, meski semalam baru saja menghabiskan setengah kotak kue lapis legit. Untuk Dinda, adik iparnya yang masih kuliah, harus ada roti panggang dengan olesan alpukat dan telur setengah matang di atasnya, persis seperti yang sedang tren di media sosial. Sementara untuk Bagus, suaminya, nasi goreng kampung dengan telur mata sapi adalah menu wajib. Safira sendiri, ia akan memakan apa saja yang tersisa, jika memang ada yang tersisa. Suara langkah kaki malas terdengar dari tangga. Dinda muncul dengan piyama satin dan wajah cemberut. Tanpa mengucapkan selamat pagi, ia langsung menuju meja makan, menarik kursi dengan kasar. Matanya melirik arah dapur, tempat Safira sedang menata nasi goreng di atas piring. "Mbak Safira, rotiku jangan sampai gosong ya. Dan telurnya, kuningnya harus meleleh, bukan yang keras kayak kemarin," katanya dengan nada memerintah. Kemarin, kuning telurnya sedikit terlalu matang dan Dinda mengomel sepanjang pagi seolah itu adalah sebuah bencana besar. "Iya, Dinda. Ini sudah siap," jawab Safira lembut, sambil meletakkan sepiring roti panggang yang sempurna di hadapan adik iparnya. Dinda hanya bergumam, langsung sibuk dengan ponselnya, memotret sarapannya dari berbagai sudut untuk diunggah ke media sosial dengan takarir, "Sarapan sehat pagi ini." Tak ada ucapan terima kasih, tak ada penghargaan atas usaha Safira yang bangun di kegelapan pagi untuk menyiapkan semua itu. Tak lama kemudian, Ibu Tatik turun. Berbeda dengan Dinda yang terang-terangan memerintah, gaya komunikasi Ibu Tatik lebih halus namun menusuk. Ia berjalan mengelilingi ruang makan, jari telunjuknya menyapu permukaan meja, lalu ujung lemari pajangan. Matanya yang tajam seolah bisa menemukan debu mikroskopis yang luput dari pembersihan Safira. "Safira, sepertinya di sudut sana masih kurang bersih. Nanti setelah ini tolong dilap lagi, ya? Malu kalau ada tamu lihat rumah kelihatan kotor," ujarnya, sambil duduk di kursinya. Safira hanya mengangguk. Padahal, ia baru saja membersihkan seluruh rumah hingga punggungnya terasa mau patah. "Buburnya, Bu," kata Safira, menyajikan semangkuk bubur sumsum hangat di hadapan mertuanya. Ibu Tatik menyendoknya sedikit, mengecapnya dengan ekspresi seorang juri kompetisi masak. "Santanmu ini sepertinya kurang segar. Rasanya sedikit berbeda. Lain kali beli kelapanya di tempat langgananku saja," komentarnya. Safira menahan napas. Santan itu ia peras sendiri dari kelapa segar yang ia beli di pasar subuh tadi. Rasanya tidak mungkin tidak segar. Tapi membantah Ibu Tatik hanya akan memicu perdebatan panjang yang akan berakhir dengan Safira yang disalahkan. Jadi, ia hanya berkata, "Baik, Bu. Besok Safira beli di sana." Ketika Bagus akhirnya turun, suasana sedikit lebih hangat. Ia selalu menyapa Safira dengan senyum dan ucapan terima kasih saat sarapannya dihidangkan. "Wah, nasi gorengnya kelihatan enak sekali. Terima kasih ya, sayang," katanya sambil mengusap punggung Safira. Momen singkat inilah yang menjadi penguat bagi Safira untuk bertahan. Namun, kehangatan itu seringkali cepat padam. Begitu Ibu Tatik atau Dinda mulai mengeluh tentang sesuatu, Bagus lebih sering diam atau berkata, "Sudah, sabar saja ya," kepada Safira. Ia anak yang baik, suami yang baik, tapi ia bukan pelindung yang tangguh. Ia terlalu takut menyakiti hati ibu dan adiknya, tanpa sadar bahwa sikapnya itu justru perlahan menghancurkan hati istrinya. Setelah sarapan,
Piring-piring kotor ditinggalkan begitu saja di atas meja. Membersihkannya sudah tentu menjadi tugas Safira. Begitulah ritme hari-harinya berjalan. Memasak, membersihkan, mencuci, melayani. Ia teringat masa-masa sebelum menikah, saat ia masih bekerja sebagai seorang desainer grafis lepas yang cukup sukses. Ia punya penghasilan sendiri, punya kebebasan. Ibu Tatik dulu memujinya sebagai calon menantu yang mandiri. Tapi setelah menikah dan tinggal di rumah ini, ia diminta untuk berhenti bekerja dengan alasan agar bisa fokus mengurus rumah tangga. Aset dan tabungannya perlahan terkuras untuk menutupi kebutuhan tak terduga di rumah ini, yang sering disebut Ibu Tatik sebagai pinjaman yang tak pernah kembali. Sore itu, saat Safira sedang menyetrika tumpukan pakaian yang menggunung, Ibu Tatik dan Dinda duduk santai di ruang keluarga sambil menonton televisi. Tiba-tiba, Ibu Tatik memanggilnya dengan suara yang dibuat terdengar manis, nada yang biasanya menjadi pertanda akan datangnya sebuah tugas besar. Safira, sini sebentar, nak. Safira mematikan setrika dan berjalan menghampiri mereka. Ia berdiri dengan sedikit menunduk, menunggu perintah. Begini, lusa kan Dinda ulang tahun yang ke-20. Ibu Tatik memulai, sambil tersenyum lebar. Dinda di sebelahnya tampak bersemangat. Nah, teman-teman kuliah Dinda mau datang ke sini untuk merayakannya. Kasihan kan kalau dirayakan di luar, mahal. Lebih baik di rumah, lebih hangat suasananya. Safira merasakan firasat buruk mulai merayap di hatinya. Ada berapa orang tamunya, Bu? Tanyanya pelan. Ibu Tatik menjawab dengan enteng, seolah itu adalah hal yang paling sepele di dunia. Tidak banyak, kok. Hanya teman-teman dekatnya saja. Ada 30 orang. 30 orang. Angka itu berdengung di telinga Safira. Menyiapkan makanan dan minuman untuk 30 orang sendirian, dalam waktu kurang dari 2 hari. Itu bukan pesta, itu adalah pekerjaan catering skala kecil. Seakan bisa membaca keraguan di wajah Safira, Ibu Tatik melanjutkan, kamu masak yang enak ya, nak. Bikin rendang, ayam bakar, sate, sama beberapa kue. Jangan sampai bikin malu keluarga kita di depan teman-teman Dinda. Nanti kamu yang beres-beres dan cuci piring juga ya. Anggap saja ini hadiah ulang tahunmu untuk adikmu sendiri. Permintaan itu begitu tidak masuk akal, begitu eksploitatif. Tidak ada tawaran bantuan, tidak ada pertanyaan apakah Safira sanggup atau tidak. Itu adalah sebuah titah, sebuah perintah mutlak dari sang ratu rumah tangga kepada pelayannya. Seluruh energi dalam tubuh Safira seakan tersedot habis. Kelelahan fisik dan batin yang ia tumpuk selama bertahun-tahun mencapai puncaknya. Ia menatap wajah Ibu Tatik yang penuh harap cemas akan hidangan pesta yang meriah. Ia menatap Dinda yang tersenyum manja, sudah membayangkan betapa hebatnya pesta ulang tahunnya nanti. Ia menatap sekeliling rumah mewah yang terasa seperti sangkar emas yang membelenggunya. Sesuatu di dalam dirinya patah. Bukan patah. Sesuatu yang lama tertidur kini telah bangkit. Sesuatu yang dingin, keras, dan penuh perhitungan. Bertahun-tahun ia menelan kekecewaan, memendam amarah, dan memaksakan senyum. Tapi hari ini, semua itu telah berakhir. Beban terakhir ini bukanlah beban yang menghancurkannya, melainkan beban yang akhirnya membebaskannya. Safira mengangkat wajahnya. Ia menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Kemudian, bibirnya perlahan membentuk sebuah senyuman. Bukan senyuman pasrah atau sedih. Senyuman itu tipis, nyaris tak terlihat, namun menyimpan ketenangan yang aneh. Itu adalah senyuman seseorang yang baru saja membuat sebuah keputusan final yang tak akan bisa diganggu-gugat. Senyuman yang menyimpan sebuah rahasia besar yang akan segera terungkap. Baik, Bu, katanya dengan suara yang terdengar sangat tenang. Semua akan Safira siapkan. Ibu Tatik dan Dinda tersenyum puas. Sama sekali tidak menyadari badai macam apa yang baru saja mereka bangkitkan di balik senyuman menantunya yang patuh itu. Setelah percakapan singkat yang terasa seperti vonis mati itu, Ibu Tatik dan Dinda kembali fokus pada acara televisi mereka. Keduanya tampak lega dan puas, seolah masalah terbesar mereka hari itu telah terselesaikan dengan sempurna oleh jawaban singkat Safira. Mereka tidak melihat bagaimana Safira berbalik badan dengan gerakan yang kaku, atau bagaimana senyuman di wajahnya langsung lenyap begitu punggungnya menghadap mereka. Bagi mereka, Safira adalah sebuah kepastian, sebuah mesin yang akan selalu berjalan sesuai perintah. Mereka tidak pernah berpikir untuk bertanya, apa yang terjadi jika mesin itu memutuskan untuk berhenti. Safira kembali ke ruang setrika, namun ia tidak lagi menyentuh tumpukan pakaian. Ia hanya berdiri mematung, menatap dinding kosong di hadapannya. Suara tawa dari televisi di ruang keluarga terdengar, seperti gema dari dunia lain. Di dalam kepalanya, suasana hening. Bukan hening yang damai,
melainkan hening yang menegangkan, seperti ketenangan sebelum badai besar mengamuk. Selama bertahun-tahun, pikirannya selalu dipenuhi oleh daftar pekerjaan yang tak ada habisnya, oleh kekhawatiran akan kritik mertuanya, oleh harapan agar Bagus mau lebih membelanya. Tapi sekarang, semua itu lenyap. Tergantikan oleh satu hal yang jernih dan tajam, sebuah rencana. Malam harinya, setelah memastikan semua orang di rumah tertidur lelap, Safira menyelinap masuk ke kamarnya. Ia tidak menyalakan lampu, hanya membuka laptopnya di atas pangkuan. Cahaya dari layar menerangi wajahnya yang tampak pucat namun penuh tekad. Ini bukan saatnya untuk menangis atau mengasihani diri sendiri. Itu adalah bagian dari dirinya yang lama, Safira yang lemah dan selalu berharap pada orang lain. Safira yang baru ini tidak berharap, ia bertindak. Jarinya menari di atas papan ketik. Pertama, ia membuka situs maskapai penerbangan. Kilas balik melintas di benaknya. Ia teringat akan mimpinya sebelum menikah, untuk berlibur sendirian ke luar negeri, menjelajahi tempat baru, merasakan kebebasan. Kuala Lumpur, Malaysia. Nama kota itu muncul begitu saja di kepalanya. Cukup dekat, namun terasa cukup jauh untuk sebuah pelarian. Tanpa ragu, ia memilih jadwal penerbangan paling pagi untuk keesokan harinya. Saat sampai pada pilihan kelas penerbangan, ia berhenti sejenak. Biasanya, ia akan memilih kelas ekonomi yang paling murah. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan sekadar perjalanan, ini adalah sebuah pernyataan. Dengan jari yang mantap, ia mengklik pilihan First Class. Biarlah ini menjadi hadiah pertama untuk dirinya sendiri, untuk keberanian yang akan ia ambil. Pembayaran lunas dilakukan menggunakan rekening bank rahasia yang ia miliki, tempat ia menyimpan sisa-sisa penghasilannya dari proyek desain lepas yang sesekali masih ia kerjakan secara diam-diam. Tiket sudah di tangan, atau lebih tepatnya, sudah ada di kotak masuk emailnya. Langkah kedua adalah mengamankan masa depannya. Ia membuka situs internet banking. Di sana, ada rekening bersama atas namanya dan Bagus, yang isinya tak seberapa karena selalu digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Lalu, ada rekening tabungan pribadinya yang isinya terus-menerus dipinjam oleh Ibu Tatik untuk berbagai alasan, mulai dari arisan hingga perbaikan mobil. Dengan beberapa kali klik, ia memindahkan seluruh sisa dana dari rekening pribadinya ke rekening rahasia yang baru saja ia gunakan untuk membeli tiket. Jumlahnya tidak fantastis, tapi cukup untuk memulai hidup baru. Ia tidak menyentuh rekening bersama. Uang itu adalah milik Bagus juga, dan masalahnya bukan dengan suaminya, melainkan dengan sistem keluarga yang membelenggunya. Langkah terakhir adalah yang paling krusial. Ia membuka folder tersembunyi di dalam laptopnya yang ia beri nama, resep kue. Di dalamnya, tidak ada resep apapun. Yang ada hanyalah pindaian dokumen-dokumen penting, akta kelahiran, ijazah, sertifikat keahlian, dan yang terpenting, salinan akta rumah yang mereka tinggali. Ia teringat jelas, beberapa tahun lalu, saat cicilan rumah sempat macet parah karena bisnis almarhum ayah Bagus goyah, ia menggunakan sebagian besar tabungan warisan dari orang tuanya untuk membantu melunasinya. Namanya memang tidak tercantum di sertifikat utama, namun ia memiliki perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh Bagus dan almarhum mertuanya, sebagai bukti kontribusinya. Dokumen asli perjanjian itu ia simpan di tempat yang aman. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengetik sebuah email kepada seorang pengacara yang merupakan teman lamanya. Isinya singkat dan jelas, menginstruksikan temannya untuk memulai beberapa proses legal berdasarkan dokumen yang ia lampirkan. Ia tahu ini adalah langkah yang berisiko, langkah yang akan mengubah segalanya secara permanen. Tapi ketakutan itu kalah besar dibandingkan dengan keinginannya untuk bebas. Setelah semua selesai, ia mematikan laptopnya. Kamar kembali gelap gulita. Safira berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan kecemasan akan hari esok. Tidak ada lagi daftar pekerjaan yang menghantuinya. Ia hanya merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah beban seberat gunung baru saja terangkat dari pundaknya. Ia tahu bahwa mulai besok, ia tidak akan pernah lagi menjadi Safira yang sama. Ia tidak akan lagi menjadi menantu yang patuh, istri yang hanya bisa bersabar, atau pelayan yang tak terlihat. Mulai besok, ia akan menjadi nahkoda bagi kapalnya sendiri, mengarungi badai yang ia ciptakan sendiri, menuju sebuah pulau harapan yang ia bangun dari puing-puing kesabarannya. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tertidur dengan senyuman tulus di wajahnya. Senyuman kemenangan. Pukul 4 pagi. Alarm di ponsel Safira tidak berbunyi, hanya bergetar lembut di bawah bantalnya. Getaran itu adalah sinyal rahasia, sebuah panggilan untuk memulai revolusi sunyinya. Ia mematikannya sebelum getaran kedua sempat dimulai. Di sebelahnya,
Bagus tertidur lelap, napasnya teratur dan dalam. Suaminya tidak tahu bahwa pagi ini, saat ia masih terbuai mimpi, separuh dari dunianya akan pergi meninggalkannya. Ada sedikit rasa bersalah menusuk hati Safira, namun rasa itu segera tergantikan oleh bayangan wajah Ibu Tatik dan Dinda yang tersenyum puas kemarin sore. Rasa bersalah itu lenyap, menguap seperti embun pagi. Dengan gerakan yang telah ia latih dalam benaknya ratusan kali, ia turun dari tempat tidur tanpa menimbulkan suara sedikitpun. Lantai kayu yang dingin menyentuh telapak kakinya, mengirimkan getaran energi ke seluruh tubuhnya. Kegelapan subuh yang biasanya menjadi musuhnya, kini adalah sekutu terbaiknya. Ia tidak menyalakan lampu, hanya mengandalkan cahaya tipis dari lampu jalan yang menyusup melalui celah gorden. Ia membuka lemari pakaiannya, sebuah ruang sempit yang kontras dengan lemari besar milik Bagus. Tangannya bergerak cepat dan pasti. Ia tidak mengambil banyak barang. Ia melewati gaun-gaun mahal yang dibelikan Ibu Tatik, gaun-gaun yang selalu terasa seperti kostum saat ia pakai di acara keluarga, di mana ia harus tersenyum dan berperan sebagai menantu yang sempurna. Ia juga meninggalkan blus-blus rumahan yang warnanya sudah memudar, seragam hariannya sebagai pekerja domestik tak diakui. Yang ia masukkan ke dalam koper adalah pakaian-pakaian yang menjadi jati dirinya. Beberapa celana jeans favoritnya, kaos-kaos katun yang nyaman, sebuah blazer yang selalu membuatnya merasa percaya diri, dan sebuah buku novel yang halamannya sudah sedikit menguning karena terlalu sering ia baca. Pakaian-pakaian itu adalah sisa-sisa dari Safira yang dulu, Safira yang bebas. Selanjutnya, ia mengambil tas ranselnya. Benda pertama yang masuk adalah laptopnya, senjatanya, portalnya menuju kemerdekaan. Lalu ia mengeluarkan sebuah kotak besi kecil dari dasar laci. Di dalamnya, tersimpan rapi semua dokumen berharga miliknya. Ijazah sarjana desain komunikasi visual miliknya yang terlipat rapi, berbagai sertifikat penghargaan dari kompetisi desain yang pernah ia menangkan, paspor, buku tabungan rahasianya, dan yang terpenting, sebuah map coklat berisi dokumen asli perjanjian pinjaman dana untuk rumah ini. Harta karunnya, bukti dari kontribusi dan pengorbanannya yang tidak pernah dianggap. Semua masuk ke dalam ransel. Ransel itu terasa berat, bukan hanya karena isinya, tapi karena ia membawa seluruh masa lalu dan masa depannya di punggungnya. Tepat saat ia hendak menutup resleting kopernya, sebuah gerakan di atas ranjang membuatnya membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Bagus menggeliat, lalu perlahan membuka matanya. Dalam cahaya remang-remang, mata mereka bertemu. Kepanikan sesaat menjalari Safira. Apakah semuanya akan gagal di detik-detik terakhir? Sayang. Suara Bagus serak khas orang baru bangun tidur. Matanya menyipit, mencoba fokus melihat Safira yang berdiri di samping koper. Mau kemana pagi-pagi begini? Tanyanya, nadanya lebih bingung daripada curiga. Mungkin ia mengira Safira akan pergi ke pasar lebih awal dari biasanya untuk persiapan pesta Dinda. Ironis. Pesta itulah yang menjadi pemicu semua ini. Safira menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang menggila. Ia berjalan mendekati ranjang, duduk di tepinya. Ia meraih tangan suaminya, tangan yang dulu selalu ia genggam saat merasa takut. "Aku perlu liburan sebentar, Mas," bisiknya, suaranya ia usahakan terdengar setenang mungkin. "Aku capek sekali. Perlu waktu untuk sendiri, untuk menenangkan pikiran." Bagus mengernyitkan dahi. "Liburan? Sekarang? Tapi kan lusa ulang tahun Dinda. Kamu tahu sendiri Ibu." "Aku tahu," potong Safira lembut, tapi tegas. "Aku cuma sebentar, kok. Aku sudah tidak kuat. Mas, kumohon mengerti." Ada kejujuran dalam kalimat itu, meski ia menyembunyikan sebagian besar kebenarannya. Ia memang sudah tidak kuat. Melihat lingkaran hitam di bawah mata Safira dan mendengar nada putus asa dalam suaranya, Bagus akhirnya mengalah. Ia selalu tahu istrinya kelelahan, tapi ia tidak pernah tahu separah apa. Ia mengira semua akan baik-baik saja selama ia memberi sedikit perhatian dan ucapan terima kasih. Ia tidak sadar bahwa yang dibutuhkan Safira bukanlah ucapan, melainkan pembelaan. "Ya sudah kalau memang itu maumu," katanya sambil menghela napas. "Mau aku antar ke stasiun atau bandara?" "Tidak usah, Mas. Aku sudah pesan taksi. Kamu tidur lagi saja, nanti kesiangan ke kantor," tolak Safira halus. Ia menunduk dan mencium punggung tangan suaminya, seperti yang biasa ia lakukan. Namun kali ini, ciuman itu terasa berbeda. Itu adalah ciuman perpisahan, sebuah salam hormat terakhir untuk pria yang ia cintai namun tak mampu melindunginya. Setelah Bagus kembali memejamkan mata, Safira bangkit. Ia menyeret kopernya keluar kamar dengan sangat perlahan. Setiap langkahnya di lorong yang gelap terasa begitu berat. Ia melewati kamar Dinda, dari dalam terdengar dengkuran halus.
Ia melewati kamar Ibu Tatik, pintu yang selalu tertutup rapat seolah menyembunyikan tahta sang ratu. Ia berhenti sejenak di ruang keluarga, menatap sofa tempat ia diperintah kemarin. Tak ada rasa sedih atau nostalgia. Yang ada hanyalah kelegaan. Langkah terakhirnya adalah dapur. Ruangan ini adalah pusat penderitaannya, saksi bisu dari keringat dan air matanya. Pagi ini, dapur itu tampak berbeda. Bersih, rapi, namun dingin dan kosong. Kemarin sore, ia sengaja tidak berbelanja bahan makanan. Kulkas 2 pintu yang biasanya penuh sesak dengan sayuran, daging, dan bahan-bahan kue, kini melompong. Hanya ada beberapa botol air mineral di dalamnya. Pemandangan itu memberinya kepuasan yang aneh. Ia mengambil secari kertas memo kuning dan sebuah pulpen dari laci. Dengan tulisan tangan yang rapi dan mantap, ia menulis 2 kata, "Selamat bersenang-senang." Ia menempelkan kertas itu tepat di tengah pintu kulkas, di posisi yang tidak mungkin terlewatkan. Pesan singkat itu adalah bom waktu yang ia tinggalkan. Setelah itu, ia tidak menoleh lagi. Ia membuka pintu depan, melangkah keluar ke udara pagi yang sejuk, dan menutup pintu itu di belakangnya. Bunyi, klik, pelan dari kunci pintu yang menutup menjadi musik terindah yang pernah ia dengar. Itu adalah suara dari sebuah sangkar yang akhirnya terbuka. Sebuah taksi online sudah menunggunya di ujung jalan. Saat mobil itu melaju, Safira melihat dari kaca spion, rumah megah itu tampak semakin kecil dan semakin kecil, hingga akhirnya lenyap di telan tikungan. Ia tidak menangis. Ia hanya tersenyum. Perjalanan menuju bandara terasa seperti transisi antara 2 dunia. Jalanan kota yang mulai ramai oleh orang-orang yang berangkat kerja, menjadi latar belakang pemandangan bagi Safira. Setiap orang di mobil lain, di motor, atau di halte bus, sedang menjalani hari yang sama seperti hari-hari mereka sebelumnya. Hanya Safira yang sedang menuju sebuah awal yang sepenuhnya baru. Biasanya di jam seperti ini, ia sedang sibuk di dapur, berkutat dengan wajan dan panci, memastikan sarapan semua orang siap tepat waktu. Pagi ini, ia duduk dengan tenang di kursi belakang taksi, memandangi dunia luar yang seolah baru pertama kali ia lihat dengan jelas. Beban tak kasat mata yang selama ini menekan pundaknya telah terangkat, membuatnya bisa duduk lebih tegak. Setibanya di bandara, suasana terminal keberangkatan yang sibuk tidak membuatnya gentar. Justru, anonimitas di tengah keramaian memberinya rasa aman. Ia berjalan menuju counter check-in khusus penumpang kelas utama. Petugas yang ramah menyambutnya dengan senyuman tulus, bukan senyuman merendahkan yang biasa ia dapatkan. "Selamat pagi, Ibu Safira. Koper Anda biar kami yang urus. Ini boarding pass dan undangan masuk ke lounge. Semoga perjalanannya menyenangkan," kata petugas itu. Diperlakukan dengan hormat oleh orang asing terasa begitu menyegarkan. Di dalam lounge, kemewahan yang tenang menyambutnya. Sofa-sofa empuk, pilihan makanan dan minuman yang melimpah, serta suasana yang jauh dari hiruk-pikuk. Ia memilih tempat duduk di dekat jendela besar yang menghadap langsung ke landasan pacu. Ia mengambil segelas jus jeruk dan beberapa potong kue, lalu duduk termenung. Ini adalah kemewahan yang ia bayar dengan uangnya sendiri, dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Bukan kemewahan semu seperti tinggal di rumah mertuanya, di mana semua fasilitas harus ia bayar dengan keringat dan harga dirinya. Ia mengeluarkan ponsel lamanya dari dalam tas. Tidak ada panggilan tak terjawab atau pesan dari Bagus. Mungkin suaminya itu benar-benar kembali tidur dan belum menyadari apa-apa. Ia menatap layar ponsel itu sejenak, lalu dengan satu gerakan pasti, ia mematikannya. Ia mengeluarkan kartu SIM dari dalamnya, mematahkannya menjadi 2, dan membuangnya ke tempat sampah. Selesai. Babak itu telah ia tutup. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah ponsel baru yang masih terbungkus rapi di dalam kotaknya, ponsel yang ia beli beberapa minggu lalu untuk persiapan ini. Ia memasang kartu SIM baru dengan nomor Malaysia yang sudah ia siapkan. Panggilan untuk penerbangannya diumumkan. Jantungnya berdebar kencang, kali ini bukan karena takut, melainkan karena antusiasme. Ia berjalan santai menuju gerbang keberangkatan. Saat melangkah masuk ke dalam pesawat, seorang pramugari menyambutnya dengan ramah, "Selamat datang di penerbangan kami, Ibu Safira. Mari saya antarkan ke kursi Anda." Kursinya sangat luas dan nyaman, lebih mirip sebuah singgasana kecil. Ia bisa merebahkan kakinya sepenuhnya, sesuatu yang mustahil ia bayangkan di kehidupannya yang lama. Momen yang paling ia tunggu pun tiba. Pesawat mulai bergerak perlahan, lalu semakin cepat, dan dengan satu dorongan kuat, roda-roda itu terangkat dari landasan. Safira menempelkan wajahnya ke jendela, menyaksikan bumi yang perlahan menjauh. Rumah-rumah menjadi kota-kota kecil, jalanan menjadi garis-garis tipis, dan akhirnya semua tertutup oleh lapisan awan putih yang tebal.
Ia merasa seperti sedang melepaskan diri dari gravitasi bumi, dan juga gravitasi masalah yang selama ini menariknya ke bawah. Di atas awan, di bawah langit biru yang tak bertepi, ia akhirnya bisa bernapas. Benar-benar bernapas, dalam, dan lega. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir juga, namun ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan, air mata pembebasan. Selama penerbangan, ia dilayani seperti seorang ratu. Makanan lezat dihidangkan di atas piring porselen, minuman ditawarkan tanpa henti, dan ia bisa menonton film atau mendengarkan musik tanpa ada yang mengganggunya. Ia memilih untuk hanya memejamkan mata dan menikmati perasaan damai yang langka ini. Ia tertidur, tidur paling nyenyak yang pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ketika ia terbangun, pesawat sudah bersiap untuk mendarat di Kuala Lumpur. Pemandangan kota metropolitan dengan menara kembar Petronas yang ikonik menyambutnya dari jendela. Rencananya berhasil. Ia sudah berada di negara lain, di awal yang baru. Setelah melewati imigrasi dengan lancar, ia memesan taksi premium menuju hotel bintang 5 yang sudah ia pesan. Kamar hotelnya berada di lantai tinggi, dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menyuguhkan pemandangan kota yang spektakuler. Safira meletakkan ranselnya, berjalan ke arah jendela, dan meletakkan telapak tangannya di kaca yang dingin. Di bawah sana, kehidupan berjalan dengan ritmenya sendiri, sebuah dunia baru yang siap ia jelajahi. Ia berhasil. Ia telah melakukannya. Perasaan kemenangan yang hangat menjalari seluruh tubuhnya. Setelah mandi air hangat dan berganti pakaian yang nyaman, ia duduk di sofa empuk di kamarnya. Ia menyalakan ponsel barunya dan menghubungkannya ke jaringan Wi-Fi hotel. Ada beberapa pesan masuk di aplikasi obrolan amannya. Salah satunya dari pengacara temannya. Safira membukanya, lalu memulai sebuah panggilan video. Di layar, muncul wajah seorang pria parubaya yang rapi dan profesional, duduk di sebuah kantor yang tampak resmi. "Selamat siang, Ibu Safira." "Selamat sudah sampai dengan selamat," sapa pria itu, yang Safira panggil Pak Ansori. Wajah Safira kini tampak tenang dan penuh kendali. Tidak ada lagi jejak-jejak menantu tertekan yang terlihat kemarin. "Siang, Pak Ansori. Terima kasih. Saya hanya ingin memastikan sekali lagi. Semua sudah siap sesuai rencana, kan, Pak?" Pak Ansori mengangguk dengan yakin. "Sudah, Bu Safira. Tim kami akan bergerak besok siang, tepat saat acara ulang tahun itu seharusnya dimulai. Dokumen awal sudah kami siapkan. Kejutan pertama untuk mereka akan segera tiba." Safira tersenyum tipis, senyuman yang sama persis seperti yang ia tunjukkan pada Ibu Tatik. Senyuman dingin yang penuh perhitungan. "Bagus," katanya. "Pastikan mereka benar-benar terkejut. Dapur yang kosong hanyalah pembuka. Kejutan yang sebenarnya, pertunjukan utama dari balas dendamnya, akan segera dimulai. Dan ia akan menyaksikannya dari jauh, dari singgasananya yang baru di atas awan." Dinda terbangun karena sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela kamarnya yang besar. Ia meregangkan tubuhnya di atas kasur empuk, merasa seperti seorang putri raja. Hari ini adalah harinya. Usianya genap 20 tahun, sebuah tonggak sejarah penting dalam hidupnya. Ia meraih ponselnya yang tergeletak di meja nakas. Layarnya sudah penuh dengan notifikasi ucapan selamat ulang tahun dari teman-temannya. Ia tersenyum puas, membalas beberapa pesan dengan emoji hati dan ucapan terima kasih. Pikirannya sudah melayang ke pesta nanti siang. Ia membayangkan rumahnya akan ramai, penuh dengan musik, tawa, dan tentu saja, makanan lezat buatan Mbak Safira. Ia sudah berkoar-koar kepada teman-temannya bahwa akan ada pesta besar di rumahnya, dengan hidangan yang tidak akan mereka lupakan. Reputasinya sebagai anak populer dengan keluarga yang, wah, akan semakin kokoh. Dengan langkah ringan, ia turun ke lantai bawah, mengharapkan aroma wangi masakan menyambutnya. Mungkin aroma rendang yang sedang dimasak perlahan, atau harumnya bumbu sate yang sedang disiapkan. Namun, saat kakinya menapaki anak tangga terakhir, yang ia rasakan hanyalah keanehan. Sunyi. Terlalu sunyi. Biasanya pada jam 9 pagi seperti ini, dapur akan menjadi pusat aktivitas yang sibuk. Suara wajan, blender, atau setidaknya suara Safira yang sedang bersenandung kecil sambil memasak akan terdengar. Hari ini, yang terdengar hanyalah detak jam dinding besar di ruang keluarga. "Mbak Safira," panggilnya dengan suara sedikit keras. Tidak ada jawaban. Di saat yang hampir bersamaan, Ibu Tati keluar dari kamarnya. Wajahnya memancarkan aura kepuasan seorang jenderal yang pasukannya akan segera memenangkan pertempuran. Pertempuran dalam kasus ini adalah pertempuran gengsi sosial, dan pesta ulang tahun Dinda adalah medannya.
Ia sudah membayangkan akan mengunggah foto-foto pesta itu ke grup arisannya, membuat teman-temannya iri. Namun, sama seperti Dinda, ia langsung merasakan kejanggalan di atmosfer rumahnya. Safira ini kemana? Jam segini kok rumah masih sepi begini? Dasar pemalas, pasti belum mulai masak apa-apa. Gerutu Ibu Tatik, lebih kepada dirinya sendiri. Iritasi mulai menjalari nadanya. Ia berjalan cepat menuju dapur, siap untuk melontarkan omelan paginya. Namun, omelan itu tertahan di tenggorokannya. Pemandangan yang menyambutnya di dapur membuatnya terdiam. Dapur itu bersih. Terlalu bersih. Lantainya berkilauan, meja dapurnya kosong melompong tanpa ada satupun bahan makanan di atasnya. Kompornya dingin dan mengkilap. Tidak ada panci, tidak ada wajan, tidak ada talenan. Seolah-olah dapur itu tidak pernah digunakan untuk memasak. Ini apa-apaan? Desis Ibu Tatik, matanya bergerak liar mencari penjelasan. Dinda, yang menyusul di belakangnya, terkesiap. Wajahnya yang ceria langsung berubah pucat. Bu, kok nggak ada apa-apa? Makanannya mana? Teman-temanku sebentar lagi datang. Rengek Dinda, suaranya mulai bergetar karena panik. Amarah mulai mendidih di dalam diri Ibu Tatik, menggantikan kebingungannya. Anak itu, pasti dia sengaja. Dia pikir ini lucu. Ia bergegas menuju kamar Safira, menggedor pintunya dengan kasar. Safira, buka pintunya. Jangan pura-pura tidur kamu. Karena tidak ada jawaban, ia membuka pintu itu dengan paksa. Kamar itu rapi, tempat tidurnya sudah dibereskan dengan sempurna. Namun, ada yang aneh. Lemari pakaian tampak sedikit lebih kosong dari biasanya. Beberapa gantungan baju terlihat kosong. Di atas meja rias, tempat Safira biasa meletakkan perlengkapan sederhananya, kini bersih total. Ibu Tatik merasakan firasat yang sangat buruk. Ini bukan lagi sebuah sabotase kecil. Ini adalah sebuah pembangkangan. Dengan tangan gemetar karena marah, ia mengambil ponselnya dan menelepon Safira. Panggilan pertama, kedua, ketiga, semua langsung dijawab oleh suara operator. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Tidak aktif, pekik Ibu Tatik. Berani-beraninya dia mematikan ponselnya. Ia kemudian menelepon putranya, Bagus, di kantor. Panggilan itu langsung diangkat. Halo, Bu? Bagus. Istrimu itu kemana? Sembur Ibu Tatik tanpa basa-basi. Dia tidak ada di rumah. Dapur kosong, dia tidak menyiapkan apa-apa untuk ulang tahun adikmu. Kamu tahu kan hari ini teman-teman Dinda mau datang? Di seberang telepon, Bagus terdengar bingung. Loh? Bukannya Safira sudah pamit? Bu? Tadi pagi sekali dia bilang mau liburan sebentar, katanya capek. Aku kira ibu sudah tahu. Penjelasan Bagus itu bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam api. Liburan? Kamu bilang dia liburan? Dan kamu mengizinkannya begitu saja? Kamu ini suami macam apa, Bagus? Kamu tidak lihat ini hari apa? Dia sengaja mempermalukan keluarga kita. Ibu Tatik berteriak histeris. Ia tidak peduli jika argumennya tidak logis. Baginya, Safira tidak punya hak untuk lelah, apalagi berlibur, terutama saat tenaganya dibutuhkan. Sementara Ibu Tatik melampiaskan amarahnya pada Bagus di telepon, Dinda yang panik membuka kulkas, berharap menemukan sesuatu, apa saja. Dan di sanalah ia menemukannya. Tertempel di pintu kulkas yang dingin dan kosong, sebuah kertas memo berwarna kuning cerah. Dengan tangan gemetar, ia membacanya. Selamat bersenang-senang. Dua kata itu, yang seharusnya terdengar ramah, kini terasa seperti ejekan paling tajam yang pernah ia terima. Itu adalah tawa kemenangan Safira dari kejauhan. Ibu. Panggil Dinda dengan suara lirih. Ibu Tatik, yang baru saja menutup telepon dengan kasar, menoleh. Ia melihat kertas di tangan putrinya, merebutnya, dan membacanya. Wajahnya memerah padam, urat di lehernya menonjol. Ia meremas kertas itu hingga menjadi bola kecil tak berbentuk. Ia merasa dipermainkan, direndahkan. Harga dirinya, yang selama ini ia bangun setinggi langit, terasa diinjak-injak oleh menantunya sendiri. Tepat saat amarahnya mencapai puncak, ponsel Dinda berdering nyaring, memecah keheningan yang mencekam. Di layar, tertera nama sahabatnya. Dengan enggan, Dinda mengangkatnya. Dinda, selamat ulang tahun. Aku sama anak-anak sudah di jalan, nih. Paling 15 menit lagi sampai. Sudah tidak sabar makan rendang buatan Mbak Safira. Dunia Dinda dan Ibu Tatik seakan runtuh seketika. 15 menit.
Pasukan tamu undangan akan segera tiba di medan perang yang kosong, di sebuah pesta yang tidak pernah ada. Kepanikan total melanda mereka. 15 menit terasa seperti 15 detik. Waktu yang begitu singkat itu dihabiskan Ibu Tatik dan Dinda dalam kepanikan yang kacau balau. Ibu Tatik, dengan tangan yang masih gemetar karena amarah, mencoba membuka aplikasi pesan antar makanan di ponselnya. Ia mengetik, catering untuk 30 orang, dengan panik. Namun, semua penyedia jasa catering menampilkan pemberitahuan yang sama. Pemesanan harus dilakukan minimal 1 atau 2 hari sebelumnya. Pesanan mendadak dalam jumlah besar mustahil dipenuhi. Harapannya untuk menyelamatkan situasi dengan sihir teknologi pupus sudah. Bagaimana ini, Bu? Mereka sudah mau sampai. Isak Dinda, air matanya mulai mengalir, merusak riasan wajah yang sudah ia persiapkan sejak pagi. Ulang tahun impiannya berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap. Diam kamu. Jangan cuma menangis, bentak Ibu Tatik, melampiaskan frustrasinya pada putrinya. Cepat bantu ibu keluarkan semua kue kering dan minuman botol yang ada di lemari. Mereka berdua membongkar lemari dapur dengan tergesa-gesa, mengeluarkan apapun yang bisa disajikan. Beberapa toples kue nastar sisa lebaran, beberapa bungkus keripik kentang, dan beberapa botol sirup. Mereka menatanya di atas meja makan dengan panik. Hasilnya sangat menyedihkan. Hidangan itu lebih cocok untuk tamu lebaran yang datang mendadak, bukan untuk sebuah pesta ulang tahun ke-20 yang digembar-gemborkan akan meriah. Tepat saat mereka selesai, bel rumah berbunyi. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. Itu adalah rombongan tamu pertama, sekitar 5 orang teman terdekat Dinda. Dengan senyum yang dipaksakan hingga terasa kaku, Dinda membuka pintu. "Hai, Dinda. Selamat ulang tahun." Sapa mereka serempak, sambil menyerahkan kado. Mata mereka langsung menyapu ke dalam rumah, mencari tanda-tanda kemeriahan pesta. Namun, yang mereka lihat hanyalah ruang tamu yang hening, tanpa dekorasi, tanpa musik, dan Ibu Tatik yang berdiri canggung di dekat meja makan. Hai, makasih ya sudah datang. Ayo, masuk dulu," kata Dinda, suaranya terdengar sumbang. Kecanggungan langsung menyelimuti ruangan. Teman-temannya duduk di sofa, saling berpandangan dengan bingung. Ibu Tatik segera maju, mencoba mengambil alih panggung sandiwara yang sudah diambang kehancuran ini. "Aduh, maaf ya, anak-anak," katanya dengan suara yang dibuat-buat terdengar prihatin. "Ini ada sedikit masalah. Catering yang sudah ibu pesan dari jauh-jauh hari tiba-tiba menelepon, katanya mobil mereka mogok di jalan. Macet parah sekali. Tapi mereka janji sebentar lagi pasti sampai. Kok? Jadi, sambil menunggu, silakan dinikmati dulu camilan seadanya ini ya." Itu adalah kebohongan yang lemah, dan semua orang di ruangan itu sepertinya tahu. Tapi demi kesopanan, teman-teman Dinda hanya mengangguk dan mengambil beberapa keping kue kering dengan ragu. Mereka mencoba memulai obrolan ringan, namun suasana sudah terlanjur aneh. Tidak ada musik, tidak ada suasana pesta, hanya ada ketegangan yang bisa dirasakan dengan jelas. Gelombang tamu berikutnya mulai berdatangan. Setiap kali bel berbunyi, Ibu Tatik dan Dinda harus mengulang sandiwara yang sama. Ruang tamu dan ruang keluarga kini penuh dengan 30 anak muda yang duduk dalam kelompok-kelompok kecil, berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arah Dinda dan ibunya yang tampak seperti orang linglung. Katanya pestanya bakal seru banget. "Kok begini ya?" bisik seorang gadis kepada temannya. "Iya, aneh banget. Makanannya juga cuma kue lebaran." "Ibunya Dinda kenapa sih? Kelihatan stres gitu?" jawab yang lain. "Kasihan juga sih Dinda. Malu banget pasti dia." Bisikan-bisikan itu, meski pelan, terdengar seperti guntur di telinga Dinda. Ia ingin sekali lari ke kamarnya dan menangis sejadi-jadinya. Pesta ini seharusnya menjadi ajang pamer kesuksesan keluarganya, tapi malah menjadi panggung terbesar penghinaan publik baginya. Wajahnya terasa panas karena malu. Setiap senyuman dan ucapan selamat ulang tahun dari teman-temannya terasa seperti ejekan. Ibu Tatik terus-menerus mondar-mandir sambil menatap ponselnya, berpura-pura sedang menghubungi pihak catering fiktifnya. Setiap gerakannya hanya menambah ketegangan di dalam ruangan. Ia, yang biasanya menjadi pusat perhatian karena pesonanya sebagai nyonya rumah yang hebat, kini menjadi pusat perhatian karena kepanikannya yang kentara. Ia kehilangan kendali, dan itu adalah hal yang paling ia takuti di dunia. Status sosialnya yang ia jaga dengan susah payah terasa sedang hancur berkeping-keping di depan mata puluhan saksi. 1 jam berlalu. Tidak ada catering yang datang. Camilan seadanya sudah hampir habis. Para tamu mulai gelisah dan bosan. Beberapa dari mereka sudah mulai pamit dengan berbagai alasan. Pesta itu gagal total. Di tengah suasana yang suram dan memalukan itu, bel rumah berbunyi lagi.
Ibu Tatik terlonjak. Sebuah harapan kecil muncul di hatinya. Mungkin ini keajaiban. Mungkin ini adalah pesanan makanan cepat saji dalam jumlah besar yang akhirnya berhasil ia pesan 15 menit yang lalu. Dengan secercah harapan terakhir, ia bergegas menuju pintu, membukanya dengan sedikit lebih bersemangat. Namun, di ambang pintu tidak berdiri seorang kurir makanan. Di sana berdiri 3 orang asing. 2 orang pria dan seorang wanita, semuanya mengenakan setelan bisnis yang rapi dan formal. Mereka membawa map kulit tebal dan wajah mereka menunjukkan ekspresi yang serius dan tanpa basa-basi. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti orang yang akan mengantarkan makanan pesta. Pria yang berdiri paling depan menatap Ibu Tatik dengan tatapan tajam namun sopan. Ia lalu melirik ke dalam rumah yang penuh dengan anak muda yang kebingungan, sebelum kembali memfokuskan pandangannya pada Ibu Tatik. "Permisi, selamat siang," kata pria itu dengan suara yang tenang namun berwibawa, cukup keras untuk didengar oleh beberapa tamu yang duduk di dekat pintu. "Kami mencari Ibu Tatik. Apa benar ini kediaman beliau?" Harapan terakhir di hati Ibu Tatik padam seketika, digantikan oleh firasat buruk yang jauh lebih pekat dari sebelumnya. Orang-orang ini bukan datang untuk menyelamatkan pestanya. Mereka datang untuk memulai sebuah masalah yang baru. Kehadiran 3 orang berpenampilan formal itu seketika mengubah atmosfer di dalam rumah. Bisik-bisik para tamu yang tadinya pelan kini berhenti total. Semua mata tertuju pada ambang pintu, tempat Ibu Tatik berdiri mematung. Firasat buruk yang tadinya hanya sebatas perasaan kini, mulai mengambil wujud yang nyata dan mengancam. Ia, yang seumur hidupnya selalu berusaha tampil sempurna dan terhormat, kini merasa seperti sedang ditelanjangi di hadapan puluhan pasang mata anak muda yang ingin tahu. "Saya Ibu Tatik," jawabnya, suaranya sedikit bergetar, meski ia berusaha keras untuk terdengar tenang dan berwibawa. "Ada perlu apa ya, Pak, Bu? Maaf, saat ini kami sedang ada acara keluarga." Ia sengaja menekankan kata, acara keluarga, sebuah isyarat halus agar mereka mengerti bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk kunjungan bisnis apapun. Ia berharap mereka akan mengerti dan pergi. Namun, pria di depan, yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Pak Herman dari sebuah kantor notaris, sama sekali tidak terpengaruh. Wajahnya tetap tenang dan profesional. "Justru karena sedang ada acara dan semua berkumpul, kedatangan kami menjadi lebih efisien," katanya dengan nada datar. "Kami tidak akan lama. Kami hanya perlu menyampaikan beberapa dokumen penting kepada Ibu." Ibu Tatik mencoba taktik lain. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang dan dipaksakan. "Pasti ada kesalahan. Mungkin Bapak salah alamat. Kami tidak sedang berurusan dengan notaris manapun." Ia mencoba menutup pintu perlahan, sebuah usaha putus asa untuk mengusir kenyataan pahit yang sudah berdiri di ambang pintunya. Tetapi Pak Herman menahan pintu itu dengan tangannya. "Tidak ada kesalahan, Bu," ujarnya dengan nada yang lebih tegas. "Ini mengenai properti di alamat ini, yang terdaftar atas nama almarhum Bapak Adijaya dan Ibu Tatik." Menyebut nama almarhum suaminya membuat pertahanan Ibu Tatik goyah. Para tamu yang duduk di ruang tamu kini bisa mendengar percakapan itu dengan jelas. Mereka mulai saling berpandangan, menyadari bahwa mereka sedang menyaksikan sebuah drama yang jauh lebih menarik daripada pesta ulang tahun yang membosankan. Melihat bahwa ia tidak bisa mengusir mereka, Ibu Tatik dengan terpaksa mempersilakan mereka masuk. "Baik, silakan. Kita bicara di ruang kerja saya saja," usulnya, berharap bisa membawa masalah ini menjauh dari panggung utama. "Tidak perlu, Bu. Di sini saja, agar lebih cepat," tolak Pak Herman dengan halus namun tak terbantahkan. Ia dan timnya melangkah masuk, berdiri di tengah ruang keluarga, menjadi pusat perhatian yang baru. Dinda, yang sejak tadi hanya bisa menonton dengan ngeri, mendekati ibunya, mencari perlindungan yang tak akan ia dapatkan. Pak Herman membuka map kulitnya, mengeluarkan selembar dokumen dengan kop surat resmi. Di hadapan 30 tamu undangan Dinda yang kini menjadi penonton, ia mulai berbicara dengan suara yang jelas dan mantap, seolah sedang membacakan sebuah pengumuman di rapat dewan direksi. "Sesuai surat kuasa yang kami terima dari pihak bank," ia memulai, "kami di sini untuk menyampaikan secara resmi surat peringatan ketiga sekaligus pemberitahuan sita aset atas properti ini." Kata "sita" menggema di ruangan yang hening itu. Ibu Tatik terhuyung seolah baru saja menerima pukulan fisik. "Sita? Apa maksud Anda? Itu tidak mungkin. Kami tidak punya masalah apa-apa dengan bank," serunya, suaranya melengking karena panik dan amarah. Ia sedang melakukan penyangkalan total. Baginya, citra keluarganya yang terpandang dan kaya raya tidak boleh runtuh, terutama tidak di depan teman-teman Dinda. Pak Herman tetap tenang menghadapi ledakan emosi itu. Ia sudah terbiasa dengan reaksi seperti ini. Menurut catatan pihak bank,
Cicilan atas pinjaman dengan agunan properti ini telah menunggak selama 6 bulan terakhir. Pihak bank telah mengirimkan surat peringatan pertama dan kedua, namun tidak mendapatkan tanggapan. Saya tidak pernah menerima surat apapun, sanggah Ibu Tatik cepat. Kebohongan itu keluar begitu saja dari mulutnya. Sebenarnya, ia ingat pernah melihat beberapa surat dari bank, namun ia mengabaikannya, menganggapnya hanya kesalahan administrasi atau masalah sepele yang akan hilang dengan sendirinya. Ia terlalu sibuk menjaga penampilan luar, hingga lupa merawat fondasi keuangannya yang rapuh. Mungkin saja, Bu, balas Pak Herman diplomatis. Namun, kami memiliki bukti pengiriman surat-surat tersebut. Dan hari ini, tugas kami adalah memastikan surat pemberitahuan Sita ini sampai langsung ke tangan Ibu. Ia menyodorkan dokumen itu ke arah Ibu Tatik. Seluruh ruangan seakan menahan napas. Para tamu undangan kini tidak lagi berbisik. Mereka menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Pesta ulang tahun Dinda telah berubah menjadi sebuah tontonan kejatuhan sebuah keluarga. Mereka menjadi saksi terbongkarnya rahasia paling memalukan dari keluarga yang selama ini Dinda banggakan. Dinda sendiri hanya bisa berdiri kaku, wajahnya pucat pasi. Ia ingin menghilang, ingin bumi menelannya saat itu juga. Ini 100 kali lebih buruk daripada tidak adanya makanan pesta. Ini adalah kehancuran total. Ibu Tatik menolak menerima surat itu. Tangannya terkepal di sisi tubuhnya. Ini pasti akal-akalan seseorang. Ini fitnah. Saya akan menuntut kantor Anda. Ancamnya, mencoba menggunakan gertakan sebagai senjata terakhirnya. Namun, tim notaris itu sudah siap. Rekan Pak Herman maju dan membuka map lain, menunjukkan salinan perjanjian kredit dan riwayat pembayaran yang tercetak rapi. Angka-angka di kertas itu tidak bisa berbohong. Terlihat jelas aliran pembayaran cicilan yang tadinya lancar, tiba-tiba berhenti total 6 bulan yang lalu. Semua data ini valid, Bu. Rumah ini, beserta seluruh isinya, akan disita sementara oleh bank sebagai jaminan. Proses lelang akan segera dijadwalkan. Jelas Pak Herman, suaranya tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Saat itulah, ketika Ibu Tatik berada di titik terendahnya, dipermalukan di depan umum dan diambang kehilangan segalanya, Pak Herman menambahkan satu kalimat lagi. Kalimat yang terdengar seperti secercah harapan, namun sesungguhnya adalah awal dari babak baru mimpi buruknya. Namun, kata Pak Herman, membuat semua orang kembali fokus padanya. Ada perkembangan terbaru pagi ini. Pihak bank baru saja memberitahu kami bahwa seluruh tunggakan utang beserta bunganya telah dilunasi oleh pihak ketiga. Ruangan itu kembali riuh oleh bisik-bisik. Dilunasi? Siapa? Ibu Tatik mengerutkan keningnya, bingung. Apakah ada kerabat jauh yang diam-diam menolongnya? Apakah ini sebuah keajaiban? Secercah harapan palsu mulai tumbuh di hatinya yang hancur. Mungkin ia bisa memutarbalikkan keadaan ini. Mungkin ia bisa mengatakan kepada para tamu bahwa ini semua hanya kesalahpahaman besar yang sudah diselesaikan. Nah, kan? Saya bilang juga apa? Ini hanya salah paham. Seru Ibu Tatik dengan cepat, mencoba merebut kembali kendali atas narasi ceritanya. Sudah. Tidak ada masalah apa-apa. Tetapi Pak Herman menggelengkan kepalanya. Maaf, Bu. Masalah Ibu dengan bank memang sudah selesai. Tapi sekarang, Ibu memiliki masalah baru. Karena dengan lunasnya utang tersebut, kepemilikan agunan, yaitu properti ini, secara hukum telah beralih ke pihak yang melunasi utang tersebut. Tugas kami hari ini sebenarnya adalah untuk mendampingi perwakilan dari pemilik baru rumah ini. Wajah Ibu Tatik yang tadinya mulai sedikit cerah, kini kembali pucat seperti mayat. Pemilik baru? Kata-kata itu terasa seperti belati yang menusuk langsung ke jantung kebanggaannya. Rumahnya, istananya, kini bukan lagi miliknya. Harapan palsu yang sempat mekar di hati Ibu Tatik hancur berkeping-keping, lebih menyakitkan daripada keputusasaan itu sendiri. Ruangan yang penuh sesak itu terasa menyempit, dinding-dinding seolah merapat untuk menghimpitnya. Pemilik baru. Dua kata itu terus berputar di kepalanya, menolak untuk dimengerti. Bagaimana mungkin? Siapa yang tega melakukan ini padanya? Ia merasa seperti karakter utama dalam sebuah sinetron tragis, di mana semua kemalangan datang bertubi-tubi tanpa jeda. Pemilik baru? Anda jangan mengada-ada. Suaranya bergetar, campuran antara amarah dan ketakutan. Tidak ada yang berhak mengambil rumah ini dari saya. Ini rumah peninggalan suami saya. Pak Herman dari kantor notaris hanya menatapnya dengan ekspresi tenang, seolah semua argumen Ibu Tatik tidak ada artinya. Secara hukum, Bu, ketika sebuah aset yang diagunkan ditebus oleh pihak lain, kepemilikannya berpindah tangan. Itu adalah prosedur standar. Klien tersebut telah membeli utang Ibu dari bank,
dan dengan demikian, membeli hak atas rumah ini. Tepat saat Ibu Tatik hendak melontarkan sanggahan lain yang sia-sia, sebuah suara wanita yang tenang dan berwibawa terdengar dari arah pintu yang masih terbuka. Mungkin saya bisa membantu menjelaskan. Semua kepala serentak menoleh ke arah sumber suara. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita berusia akhir 30-an. Ia mengenakan setelan blazer berwarna krem yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan ia membawa sebuah tas kerja kulit yang tampak mahal. Auranya memancarkan profesionalisme dan kepercayaan diri yang tinggi. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan dengan langkah pasti, tatapannya tajam dan fokus. Sama sekali tidak terintimidasi oleh puluhan pasang mata yang menatapnya. Wanita itu berjalan mendekat ke arah tim notaris, mengangguk singkat pada mereka, lalu membalikkan badannya menghadap Ibu Tatik. Para tamu undangan, terutama Dinda dan teman-temannya, hanya bisa menonton dalam diam. Mereka benar-benar lupa bahwa ini seharusnya adalah sebuah pesta ulang tahun. Drama yang tersaji di depan mata mereka jauh lebih memikat. "Selamat siang, Ibu Tatik," sapa wanita itu. Suaranya sopan, namun ada nada dingin yang mendasarinya. "Perkenalkan, nama saya Rina. Saya adalah perwakilan hukum dari investor yang telah membeli properti ini." Ibu Tatik menatap wanita bernama Rina itu dari atas ke bawah. Penampilannya yang sempurna dan sikapnya yang tenang, membuatnya semakin terintimidasi. "Investor? Investor mana? Saya tidak kenal." Rina tersenyum tipis, senyuman yang tidak mencapai matanya. "Tentu saja ibu tidak kenal. Klien kami lebih suka untuk tidak menonjolkan diri. Namun, beliau sangat tertarik dengan properti ini. Ini jebakan. Kalian semua berkomplot untuk merampas rumah saya," tuduh Ibu Tatik, suaranya semakin histeris. Ia menunjuk ke arah Rina dan tim notaris secara bergantian. Rina menghela napas panjang, seolah sedang berhadapan dengan anak kecil yang sedang mengamuk. "Ibu Tatik, mohon tenangkan diri Anda. Tidak ada yang dirampas. Yang terjadi adalah sebuah transaksi bisnis yang sah secara hukum. Anda gagal memenuhi kewajiban Anda kepada bank. Klien kami melihat sebuah peluang investasi dan mengambilnya. Sesederhana itu." "Tapi, siapa? Siapa orangnya?" tanya Dinda dengan suara lirih, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang ada di benak semua orang di ruangan itu. Rina menoleh ke arah Dinda, tatapannya sedikit melunak, namun tetap profesional. "Klien kami adalah seseorang yang sebenarnya sangat mengenal keluarga ini. Seseorang yang tahu persis kondisi keuangan rumah ini yang sesungguhnya, di balik semua penampilan luar yang tampak mewah." Pernyataan itu membuat bulu kuduk Ibu Tatik meremang. Seseorang yang tahu? Siapa? Apakah salah satu teman arisannya yang selama ini iri padanya? Atau kerabat jauh yang menyimpan dendam? Pikirannya berpacu, mencoba menebak siapa musuh dalam selimut yang telah menghancurkannya. Kemudian, Rina menjatuhkan bom yang sesungguhnya. Kejutan yang sebenarnya, yang membuat kekosongan dapur dan kedatangan notaris terasa seperti masalah sepele. "Klien kami," lanjut Rina, suaranya terdengar sangat jelas di ruangan yang sunyi senyap itu, "adalah orang yang selama bertahun-tahun diam-diam membantu menutupi tunggakan-tunggakan kecil di rumah ini. Orang yang menggunakan tabungan pribadinya agar gaya hidup Anda sekeluarga tidak terganggu. Namun, kesabarannya ternyata ada batasnya." Ibu Tatik dan Dinda saling berpandangan. Wajah mereka dipenuhi kebingungan total. Siapa orang sebaik itu? Dan mengapa orang itu sekarang berbalik menyerang mereka? Rina membiarkan ketegangan menggantung sejenak, menikmati efek dramatis dari kata-katanya. Ia lalu melirik ke arah pintu sekali lagi, seolah memberi isyarat. Namun tak ada siapapun di sana. Ia kemudian menatap lurus ke mata Ibu Tatik, tatapan yang menusuk dan tanpa ampun. "Perkenalkan, Bu Tatik. Pemilik baru dari rumah ini, klien yang saya wakili, adalah menantu Anda sendiri, Ibu Safira." Waktu seakan berhenti. Jika ada suara jarum jatuh ke lantai marmer saat itu, pasti akan terdengar seperti ledakan. Nama, Safira, bergema di kepala Ibu Tatik dan Dinda. Safira? Menantunya yang pendiam? Pelayannya yang patuh? Bagaimana mungkin? Dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu? Ini tidak masuk akal. Ini adalah sebuah lelucon yang sangat tidak lucu. Tawa kering dan serak keluar dari mulut Ibu Tatik. "Safira? Hahaha. Anda pasti bercanda. Anak itu, dia bahkan tidak punya uang untuk membeli baju baru. Jangan mengarang cerita." "Saya tidak mengarang, Bu," balas Rina dengan tenang. Ia memberikan sebuah isyarat kepada asistennya, yang kemudian menyerahkan sebuah tablet. Rina memutar layar tablet itu ke arah Ibu Tatik. Di layar, sedang berlangsung sebuah panggilan video.
Dan di sana, dengan latar belakang pemandangan kota Kuala Lumpur yang gemerlap dari jendela sebuah kamar hotel mewah, tampak wajah Safira. Ia tidak lagi mengenakan daster kusamnya. Rambutnya tergerai indah, wajahnya dirias tipis, dan ia mengenakan gaun santai yang elegan. Ia menatap lurus ke kamera, dan untuk pertama kalinya, Ibu Tatik melihat tatapan mata menantunya dengan jelas. Bukan lagi tatapan takut atau pasrah, melainkan tatapan dingin seorang pemenang. "Selamat siang, Ibu," sapa Safira dari layar, suaranya terdengar jernih melalui pengeras suara tablet. Ibu Tatik mundur selangkah, seolah melihat hantu. Seluruh tamu undangan kini berkerumun, mencoba melihat layar tablet itu. Mereka menjadi saksi dari sebuah pembalasan dendam yang terencana dengan sempurna. "Sesuai perjanjian," kata Rina, suaranya kini menjadi suara hakim yang membacakan vonis. "Klien kami, Ibu Safira, memberikan Anda dan keluarga waktu 1 kali 24 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda dan mengosongkan rumah ini." Pernyataan itu adalah pukulan terakhir. Palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harga diri dan kekuasaan Ibu Tatik. Ia bukan lagi ratu di istana ini. Ia hanyalah seorang penyewa yang masa kontraknya telah habis. Dan pemilik baru rumah itu, ironisnya, adalah orang yang selama ini ia perlakukan seperti keset. Keheningan yang mencekam pasca pengumuman Rina pecah oleh suara tawa sumbang Ibu Tatik. Tawa itu bukan tawa kegembiraan, melainkan tawa histeri seseorang yang akal sehatnya berada di ambang kehancuran. Ia menunjuk-nunjuk layar tablet yang masih menampilkan wajah tenang Safira. "Dia? Pemilik rumah ini? Jangan bercanda. Dari mana dia dapat uang? Pasti dia mencurinya. Dia mencuri dari kami," tuduhnya liar, mencari-cari kambing hitam atas kejatuhannya sendiri. Di seberang panggilan video, Safira hanya menggelengkan kepala perlahan, ekspresi wajahnya menunjukkan kekecewaan, bukan amarah. "Aku tidak pernah mencuri sepeser pun, Bu," katanya dengan suara yang mantap. "Uang itu adalah uangku. Uang dari hasil kerjaku sebelum menikah, uang warisan dari almarhum orang tuaku, dan uang dari proyek-proyek desain yang diam-diam aku kerjakan saat kalian semua sudah tidur. Uang yang sama, yang sebagian selalu Ibu pinjam, tanpa pernah dikembalikan." Setiap kata yang diucapkan Safira adalah sebuah fakta yang menusuk. Ibu Tatik teringat saat-saat ia meminta uang pada Safira untuk berbagai alasan, membayar kartu kredit, arisan, atau sekadar untuk membeli tas baru, selalu dengan janji akan segera diganti. Janji yang tidak pernah ia tepati. Ia selalu menganggap uang Safira adalah uang keluarga, yang berarti uangnya juga. "Dan uang yang sama," lanjut Safira, nadanya semakin dingin, "yang aku gunakan untuk membayar tunggakan cicilan rumah ini beberapa tahun lalu saat bisnis almarhum Bapak goyah. Aku punya bukti perjanjiannya. Uang yang selama ini diam-diam aku transfer setiap bulan untuk menutupi kekurangan, agar Ibu dan Dinda tetap bisa hidup mewah tanpa perlu tahu bahwa keuangan keluarga sebenarnya sudah di ujung tanduk." Pengakuan ini adalah sebuah bom baru. Rahasia yang selama ini Ibu Tatik sembunyikan rapat-rapat, bahkan dari putranya sendiri, kini terbongkar. Ia selalu menjaga citra bahwa ia adalah manajer keuangan keluarga yang hebat, padahal kenyataannya ia hanya pandai menutupi lubang dengan cara menggali lubang yang baru. Ia tidak pernah tahu, atau mungkin tidak mau tahu, bahwa selama ini jaring pengamannya adalah menantunya yang ia pandang sebelah mata. Kesabarannya habis saat ia diminta menjadi pelayan di pesta Dinda. Saat itulah ia memutuskan untuk berhenti membayar. Ia tahu persis kapan surat peringatan ketiga akan datang. Ia merencanakan semuanya dengan presisi seorang jenderal perang. Pesta ulang tahun Dinda bukanlah penyebab, melainkan panggung yang sempurna untuk eksekusinya. Di tengah kekacauan itu, sesosok pria menerobos kerumunan tamu. Itu adalah Bagus. Wajahnya tampak cemas dan bingung. Rupanya setelah ditelepon ibunya, ia merasakan firasat yang sangat buruk dan memutuskan untuk langsung pulang dari kantor. Pemandangan yang menyambutnya membuatnya tertegun. Ibunya yang histeris, adiknya yang menangis terseduh-seduh, puluhan teman adiknya yang menatap dengan iba dan penasaran, serta beberapa orang asing berpenampilan formal di tengah ruang keluarga. "Ada apa ini sebenarnya?" tanya Bagus dengan suara keras. Matanya kemudian tertuju pada layar tablet di tangan Rina. Ia melihat wajah istrinya, Safira, berada di tempat yang asing namun tampak damai. "Safira? Sayang, kamu di mana? Apa yang terjadi?" Sebelum Safira sempat menjawab, Ibu Tatik langsung menyerbu putranya. "Bagus, lihat istrimu itu. Dia sudah gila. Dia bekerja sama dengan orang-orang ini untuk mengambil rumah kita." Namun, Bagus tidak lagi mendengarkan ibunya. Ia mendengar penjelasan dari Pak Herman dan Rina. Mereka menjelaskan semuanya dari awal,
dengan tenang dan didukung oleh dokumen-dokumen yang tak terbantahkan. Bagus mendengarkan tentang tunggakan cicilan, tentang surat-surat peringatan yang diabaikan, dan puncaknya, tentang bagaimana Safira yang selama ini menjadi penyelamat rahasia mereka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bagus melihat ibunya dengan mata yang sepenuhnya terbuka. Ia tidak lagi melihat sosok ibu yang agung dan selalu benar. Ia melihat seorang wanita yang dibutakan oleh gengsi, yang egois, dan yang telah menindas istrinya sendiri hingga ke batas kemampuannya. Ia teringat semua keluhan Safira yang selama ini ia anggap sebagai hal sepele. Ia teringat bagaimana ia selalu meminta Safira untuk bersabar demi menjaga perasaan ibunya. Ia sadar, kesabarannya lah yang telah mendorong Safira hingga sejauh ini. Rasa bersalah yang luar biasa menghantamnya. Ia menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tatapan kekecewaan yang mendalam. Jadi, selama ini Safira yang menyelamatkan muka ibu di depan semua orang, suaranya bergetar. Dan kemarin, ibu memintanya memasak untuk 30 orang sebagai balasannya? Begitukah, Bu? Ibu Tatik tidak bisa menjawab. Kebenaran telah menelanjanginya sepenuhnya. Bagus kemudian mengambil tablet dari tangan Rina, menatap wajah istrinya di layar. Ada air mata menggenang di pelupuk matanya. Safira, maafkan aku, bisiknya, suaranya parau. Maafkan aku karena tidak pernah melihatmu. Maafkan aku karena tidak pernah membelamu. Aku akan menyusulmu. Dimanapun kamu berada, aku akan datang. Panggilan video itu terputus. Bagus tidak menunggu jawaban. Ia sudah membuat keputusannya. Ia berbalik, menatap ibu dan adiknya yang kini tampak begitu kecil dan rapuh di tengah runtuhan keangkuhan mereka. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya berjalan lurus menuju kamarnya di lantai atas, melewati para tamu yang memberinya jalan dalam diam. Mereka semua tahu, pertunjukan utama telah berakhir. Beberapa dari mereka mulai pamit satu persatu, meninggalkan Dinda dan Ibu Tatik sendirian dalam kehancuran pesta dan hidup mereka. 1 minggu kemudian, pemandangan dari balkon sebuah apartemen mewah di pusat kota Kuala Lumpur tampak menakjubkan. Langit pagi dihiasi warna oranye dan merah muda, menyambut matahari yang perlahan terbit di antara gedung-gedung pencakar langit. Safira duduk di sebuah kursi rotan yang nyaman, menyesap teh hangat sambil menikmati pemandangan. Kedamaian yang ia rasakan begitu nyata, sangat kontras dengan kehidupan penuh tekanan yang baru saja ia tinggalkan. Di seberangnya, Bagus duduk sambil menatapnya. Ia benar-benar menepati janjinya. 2 hari setelah kejadian itu, ia menyusul Safira ke Malaysia, hanya membawa 1 koper berisi pakaian dan seluruh sisa tabungannya. Pertemuan pertama mereka di lobi hotel terasa canggung, dipenuhi oleh keheningan dan tatapan penuh penyesalan dari Bagus. Ia tidak meminta Safira untuk kembali. Ia hanya meminta satu hal, kesempatan kedua untuk memulai segalanya dari nol, bersamanya. Mereka sudah pindah, kata Bagus pelan, memecah keheningan pagi itu. Ia baru saja selesai menelepon adiknya. Ibu dan Dinda sekarang tinggal di rumah kontrakan peninggalan nenek di pinggir kota. Kata Dinda, ibu jadi lebih banyak diam sekarang. Safira hanya mengangguk, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ia tidak merasakan kebencian, tapi juga tidak merasakan simpati. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan karena semua itu sudah berakhir. Karma telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ibu Tatik dan Dinda kehilangan segalanya. Rumah, kemewahan, dan yang paling berharga bagi mereka, status sosial. Pesta ulang tahun Dinda yang gagal menjadi buah bibir di kampusnya, membuatnya menjadi bahan cemoohan. Mereka harus belajar hidup dari awal, tanpa ada Safira yang bisa dijadikan pelayan atau jaring pengaman. Aku sudah menjual rumah itu, kata Safira, mengubah topik pembicaraan. Rina menelepon kemarin. Ternyata lokasinya sangat strategis. Ada pengembang yang langsung membelinya dengan harga jauh di atas harga aku menebusnya. Ia tersenyum tipis. Ternyata, langkah balas dendamnya juga merupakan sebuah investasi yang sangat menguntungkan. Ponsel Safira yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rina. Safira membacanya, lalu tertawa kecil. Rina bertanya, dana hasil penjualan rumah mau diinvestasikan kemana lagi? Bagus menatap istrinya, wanita yang kini terlihat begitu berbeda di matanya. Lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih cantik dari sebelumnya. Ia bukan lagi Safira yang penurut, tapi Nyonya Safira, seorang wanita yang memegang kendali atas takdirnya sendiri. Safira meletakkan cangkir tehnya. Ia menatap matahari terbit yang kini bersinar terang, menyinari wajahnya. Ia lalu menoleh pada Bagus, tatapan matanya penuh dengan harapan dan awal yang baru. Genggamannya pada tangan suaminya mengerat. Bilang pada Rina,
kata Safira dengan senyum yang merekah sempurna. Kita beli istana baru kita sendiri. Bukan lagi sebagai pelayan yang terbelenggu di sangkar emas orang lain, tapi sebagai seorang ratu yang membangun istananya sendiri, bata demi bata, bersama raja yang telah belajar bagaimana cara untuk menghargainya. Matahari pagi itu bukan hanya penanda hari yang baru, tetapi juga penanda dimulainya sebuah kehidupan baru yang mereka bangun berdua, di atas puing-puing masa lalu yang telah mereka tinggalkan ribuan kilometer di belakang. 1 tahun kemudian, di salah satu gedung pencakar langit paling prestisius di Kuala Lumpur, cahaya matahari pagi membanjiri sebuah apartemen penthouse melalui dinding kaca yang terbentang dari lantai ke langit-langit. Pemandangan kota yang sibuk terhampar di bawahnya seperti sebuah diorama yang hidup. Namun di dalam apartemen ini, suasananya tenang dan damai. Ini bukan sekadar tempat tinggal, ini adalah sebuah karya seni. Desain interiornya minimalis namun hangat. Perpaduan antara kayu alami, logam, dan warna-warna netral yang menenangkan. Setiap sudutnya dirancang dengan presisi dan cita rasa tinggi. Inilah istana baru itu, yang dirancang dan didekorasi sendiri oleh sang ratu, Safira. Di dapur terbuka yang modern, aroma kopi yang baru diseduh berpadu dengan wangi roti panggang. Safira sedang mengoleskan selai di atas roti, sementara Bagus, dengan celemek yang terlihat sedikit kebesaran di tubuhnya, dengan canggung mencoba membalik telur dadar di atas wajan. Telur itu sedikit robek di bagian pinggirnya, dan ia meringis. Sepertinya bakat memasakku tidak ada kemajuan sama sekali, ya? Keluhnya sambil tertawa kecil. Safira tersenyum, senyum yang tulus dan ringan. Tidak apa-apa, Mas. Yang penting usahanya. Lagi pula, telur robek rasanya tetap sama, kok. Ia mengambil piring dari tangan Bagus dan menata telur itu di samping roti panggang. Setahun yang lalu, pemandangan Bagus berada di dapur adalah sebuah kemustahilan. Kini, itu adalah ritual pagi mereka. Mereka melakukan semuanya bersama, membagi tugas, membangun kembali kehidupan mereka dari fondasi yang paling dasar. Mereka duduk di meja makan yang menghadap langsung ke jendela raksasa. Sambil sarapan, mereka membicarakan rencana hari itu. Bagus, yang kini bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi multinasional, sebuah pekerjaan yang ia dapatkan murni karena kemampuannya, bukan karena nama keluarga, bercerita tentang sebuah proyek baru yang menantang. Sementara Safira, ia kini adalah pendiri sekaligus direktur kreatif dari Ruang Cerita, sebuah butik agensi desain grafis yang mulai menanjak namanya di Kuala Lumpur. Kliennya beragam, dari kafe-kafe hipster hingga perusahaan korporat besar. Laptop yang dulu menjadi alat pelariannya, kini menjadi sumber kerajaan bisnisnya. Setelah ini aku ada rapat dengan klien dari Singapura, kata Safira. Mereka tertarik dengan proposal branding yang kita ajukan. Pasti diterima. Karyamu selalu luar biasa, puji Bagus tulus. Tatapannya pada Safira penuh dengan kekaguman. Pria di hadapan Safira ini bukanlah Bagus yang dulu. Setahun ini adalah perjalanan yang berat bagi mereka berdua. Beberapa bulan pertama di Malaysia dihabiskan dengan percakapan-percakapan panjang yang menyakitkan. Mereka bahkan sempat menjalani beberapa sesi konseling pernikahan untuk membongkar luka lama dan membangun pola komunikasi yang baru. Bagus belajar untuk benar-benar mendengar, bukan hanya menunggu giliran berbicara. Ia belajar untuk melihat Safira bukan sebagai perpanjangan dari dirinya atau keluarganya, tetapi sebagai individu yang utuh, dengan mimpi dan batasannya sendiri. Ia menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang meminta seseorang untuk sabar, melainkan tentang menjadi alasan mengapa orang itu tidak perlu lagi bersabar. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di sebuah gang sempit di pinggiran kota yang panas dan padat, matahari pagi terasa berbeda. Sinarnya tidak membanjiri ruangan, melainkan mengintip malu-malu melalui celah ventilasi sebuah rumah kontrakan sederhana. Dindingnya bercat putih yang mulai menguning di beberapa bagian, dan suara bising dari jalanan, klakson motor, teriakan penjual sayur, menjadi musik latar yang tak pernah berhenti. Di dalam rumah itu, Ibu Tatik duduk termenung di sebuah kursi plastik di teras depan yang sempit. Tatapannya kosong, memandang lalu lalang orang di gang. Wanita yang dulu selalu tampil glamor dengan perhiasan dan baju bermerek, kini hanya mengenakan daster kusam. Wajahnya yang dulu selalu terawat, kini tampak lebih tua dari usianya, digurati oleh kepahitan yang mendalam. Kejatuhannya bukan hanya soal materi. Yang paling menyakitkan adalah kehilangan status sosial. Teman-teman arisannya menjauh, kerabat yang dulu sering memujinya kini seolah lupa akan keberadaannya. Ia bukan lagi Ibu Tatik yang terhormat, ia hanyalah seorang janda yang tinggal di kontrakan. Ia masih menyalahkan Safira atas semua nasib buruknya. Di matanya, Safira adalah ular berbisa yang ia pelihara, yang mematuknya saat ia lengah. Ia tidak pernah sekalipun melakukan introspeksi.
tidak pernah menyadari bahwa kerajaannya hancur karena kezalimannya sendiri. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya dengan mengeluh tentang betapa tidak nyamannya rumah kontrakannya, betapa tidak enaknya makanan yang ia masak sendiri, dan betapa berbedanya hidupnya sekarang. Ia terpenjara dalam kenangan masa lalunya yang gemilang, sebuah penjara yang ia ciptakan sendiri. "Bu, aku berangkat kerja dulu." Suara itu membuyarkan lamunan Ibu Tatik. Dinda berdiri di ambang pintu, sudah mengenakan seragam sebuah kedai kopi ternama. Rambutnya diikat ekor kuda, dan wajahnya tampak lelah meski hari masih pagi. Setelah bencana ulang tahunnya, ia sempat berhenti kuliah selama 1 semester karena malu dan tidak punya biaya. Kenyataan memaksanya untuk mencari pekerjaan. Pengalaman pertamanya di dunia kerja, berdiri berjam-jam, melayani pelanggan yang kadang-kadang kasar, membersihkan meja yang kotor, adalah sebuah kejutan besar bagi putri manja itu. Awalnya, ia membenci setiap detiknya. Namun perlahan, sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Setiap ringgit yang ia hasilkan dengan keringatnya sendiri terasa begitu berharga. Ia mulai mengerti nilai dari kerja keras. Ia mulai mengerti betapa beratnya tugas yang dulu diemban Safira sendirian setiap hari, tanpa bayaran dan tanpa ucapan terima kasih. Rasa benci pada Safira perlahan terkikis, digantikan oleh sebuah pemahaman yang samar dan rasa malu yang mendalam. "Ya sudah, pergi sana," jawab Ibu Tati ketus. "Gajimu itu tidak seberapa, tidak akan cukup untuk mengembalikan kita ke rumah lama." Dinda menghela napas. Dulu, ia pasti akan merajuk atau balas membentak. Sekarang, ia hanya merasa lelah. "Setidaknya kita masih bisa makan, Bu," katanya pelan, lalu berbalik dan berjalan keluar dari gang sempit itu, menuju kehidupannya yang baru, kehidupan yang keras namun nyata. Sore harinya, saat sedang beristirahat di ruang karyawan kedai kopinya, Dinda melakukan sesuatu yang sudah lama ia pikirkan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menelepon nomor kakaknya, Bagus. Ia hanya ingin mendengar suara yang familiar, sebuah sisa dari keluarga yang pernah ia miliki. Panggilan itu diangkat. "Halo, Dinda?" Suara Bagus terdengar tenang, namun ada jarak yang terasa. "Halo, Mas. Apa kabar?" tanya Dinda canggung. Mereka berbincang singkat. Dinda tidak mengeluh, ia hanya menceritakan tentang pekerjaannya. Bagus mendengarkan dengan sabar. Sebelum menutup telepon, Dinda memberanikan diri. "Mas, Ibu." Bagus seolah sudah tahu apa yang akan adiknya katakan. "Aku tahu, Din. Aku akan tetap mengirimkan uang bulanan untuk kebutuhan pokok Ibu. Itu kewajibanku sebagai anaknya. Tapi hanya itu. Sampaikan pada Ibu, jangan berharap lebih." "Iya, Mas. Aku mengerti. Terima kasih," jawab Dinda lirih. Panggilan itu berakhir. Di Kuala Lumpur, Bagus meletakkan ponselnya di meja. Safira, yang sedang duduk di sofa sambil membaca buku, menatapnya. "Adikmu?" Bagus mengangguk. Dia terdengar berbeda. Lebih dewasa. Ia lalu menceritakan keputusannya untuk tetap mengirim uang untuk ibunya. "Kamu tidak apa-apa dengan keputusanku." Safira menutup bukunya, berjalan mendekati Bagus dan duduk di sampingnya. Ia meraih tangan suaminya. "Tentu saja aku tidak apa-apa. Dia ibumu, Mas. Melakukan kewajibanmu tidak berarti kamu harus membiarkan racunnya masuk lagi ke dalam hidup kita. Ada perbedaan besar antara tanggung jawab dan belenggu." Bagus menatap istrinya dengan penuh rasa syukur. Ia tahu ia telah menemukan kembali hartanya yang paling berharga. Malam itu, mereka berdiri di balkon, memandangi kerlipan lampu kota yang tak berujung. Telepon dari Dinda hanyalah sebuah riak kecil dari masa lalu yang jauh. Masa depan mereka terbentang luas di hadapan mereka, cerah dan penuh kemungkinan. Safira menyandarkan kepalanya di bahu Bagus. Ia tidak lagi merasa seperti seorang pelayan di istana orang lain. Ia adalah seorang ratu yang telah berjuang merebut kembali kerajaannya, dan kini ia berdiri tegak di menara tertinggi istananya sendiri. Sebuah istana yang dibangun bukan di atas tanah warisan atau kemewahan semu, melainkan di atas puing-puing penindasan, yang disatukan kembali oleh keberanian, kecerdasan, dan cinta yang telah belajar dari kesalahannya.